Jadi saya pernah ke puncak, salah satu puncak tertinggi Kabupaten Pekalongan itu di Puncak Anoman ya. Itu bisa didengar. Ya saya bawa radio sama itu dulu sama teman-teman Atlantis Business School Pak. Ya. Di Puncak Anoman, Petung Kriyono itu jam 10:30 saya dengerin yang siaran itu ketika itu. Itu ada Mas Aan. Itu acara Iwan Fals Mania. Suaranya terdengar di Puncak Anoman Mas Aan. Waduh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk penyiar kita. Kita memang kan, pemerintah ini kan masih efisiensi ya. Tapi kita menentukannya prioritas. Jika itu untuk publik, untuk warga, kenapa tidak? Kami di konteks efisiensi ini, kami justru sudah mengefisiensikan banyak, terutama yang untuk kepentingan-kepentingan ini. Tanya aja yang pegawai negeri ini, perjalanan dinasmu tak kurangi, makan minum tak kurangi, ATK tak kurangi. Bahkan kemarin saya sempat nyampaikan ide di Seda itu Pak Bri. Beri rapat-rapat terus anggo mangan, cukup snack aja lah. Ya kita kan sudah lemu-lemu kabeh kaya gitu. Ya. Yang paling gemuk nih Pak di depan langsung ya. Saya gitu. Tapi kalau ini untuk publik, contoh nih peralatan, wis berang puluh tahun gitu, 20 tahun masyarakat dia sampai kebangetan. Teman-teman fans Radio Kota Santri, mungkin yang selama ini mendengarkan siaran kita, kebetulan narasumbernya Pak Sekda hanya mendengarkan lewat audio ini Pak. Akhirnya bisa ketemu di depan mata Pak. Mungkin ingin menyapa mereka dulu Pak. Jadi selamat pagi, terutama para fans ya, para fans Radio Kota Santri RKS. Okay. Saya sebenarnya datang ke sini itu juga tadinya bingung, ini formal banget ya. Acaranya apa sih hari ini? Apa ini? Halal bihalal Pak. Nah, halal bihalal itu halal bihalal, terus kemudian ada dialog interaktifnya. Udah kayak gitu, topiknya terlalu berat buat saya. Ya. Jadi berat saya. Tapi oke lah, ayo kita ikuti saja. Ya. Apalagi tadi Pak Pri itu udah nyampaikan ke saya. Pak Sekda, ini acara ini inisiatif dari teman-teman ya, para fans ya. Makanya jujur nih Pak Pri, ini kalau acaranya kita ganti aja gimana nih, nggak usah para sumber terus dialog sing topiknya terlalu berat lah, hidup kita sudah terlalu berat ya. Masa jadi kita sharing-sharing ya Pak. Aku tadinya mau gini aja, saya tadi berpikir oh ini para fans, udah gini aja, fans itu maunya apa, pinginnya apa terhadap RKS ini. Tadi Pak Pri kan udah menyampaikan, pingin, kok saya sudah masuk materi ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Padahal hanya menyapa aja ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Parah lah, kado. Ya. Pak Pri pingin mimpinya RKS jadi kayak radio apa Kota Badai ya, Badai TV. Ada RKS TV mungkinkah? Ya udah dibuat apa namanya? Dibuat roadmapnya aja. Ini termasuk hari ini saya sebenarnya ingin lebih banyak mendengar apa yang dimaui oleh para fans terhadap RKS ini, terutama di tengah era media digital tadi disampaikan. Jadi kalau saya jadi narasumber aku kurang pantas ya. Hari ini saya sebenarnya mau lebih banyak mendengar ki RKS Pak diopoke. Wis plange wis ora jelas warnane. Mau dilapori antenane sok kena gedek. Ya. Wis ya wis layak lah. Ya. Dan ternyata tetangga di belakang saya. Ya, ini rumah dinasku kan ini nih. Ya. Wis, jadi silakan fans maunya apa, Apri? Mari kita potret, kita kumpulkan, kita kolek semua keinginan aspirasi dari panjenengan. Terus kemudian tugas pemerintah mewujudkan. Ya, itu. Jadi di samping pemerintah itu gampang. Tugasnya apa? Satu, melayani warganya. Ya, pendidikan kesehatan. Nah, warganya kan oke. Betul Pak. Fan ini kan warga Pekalongan juga kan? Ada yang dari luar Pak. Apa lagi dari luar? Ya wes pingin mau apa?
insya Allah coba Pak Pri kita wujudkan. Nah gitu aja kalau saya. Baik, terima kasih. Jadi nanti ini kawan-kawan fans Radio Kota Santri, silakan memberikan unek-uneknya mumpung ada Pak Sekda di sini. Nah, selain Pak Sekda, kita juga punya narasumber yang kedua, ada Pak Supriyadi. Boleh tepuk tangan. Pak Supriyadi ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Bos saya langsung ya. Sehat Pak Pri? Alhamdulillah. Sehat Mbak Yuni. Iya, alhamdulillah hari Minggu diundang RKS tetap berangkat ya Pak ya. Ya. Karena ini acara kita semua ya. Kebetulan juga rumah saya dekat 5 menit dari studio. 5 Assalamualaikum kawan-kawan. Iya, Pak Pri ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Mungkin sedikit gambaran Pak Pri, kalau di RKS Pak Pri ini kontribusinya sebagai apa gitu ya? Oke. Keterlibatannya. Jadi kalau di RKS gampangnya itu saya jadi orang tua di RKS. Ayahnya kita. Jadi orang tua di RKS. Makanya ya memang sudah tua gitu loh. Tapi saya pikir RKS ini menurut saya adalah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan nama LPPL ya. Yep. Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Jadi kita berharap banyak bahwa RKS ini selain melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan informasi, baik informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga menjadi media hiburan kepada masyarakat di tengah-tengah maraknya media sosial yang berkembang selama ini. Seperti itu ya. Jadi Pak Pri ini adalah ayahnya kru RKS dan juga ayah para fans Radio Kota Santri pastinya. Karena kita semua keluarga ya Pak Pri ya. Kemudian juga ada narasumber yang ketiga, ada Bapak Agus Muktiono. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UIN Gus Dur dan juga praktisi radio yang juga dulu pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas ya Pak Agus ya. Dewan Pengawas 2 periode kalau tidak salah ya, Pak Agus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Pak ya, Dewan Pengawas? Ya betul. Jadi sebelum saya bantu ngajar di UIN Gus Dur, itu saya masih Dewan Pengawas. Tapi saya sapa dulu buat mantan Dewan Pengawas yang baru hadir, Pak Suharso atau Pak Yos Mahendra. Selamat datang Pak. Beliau juga mantan Dewan Pengawas ketika itu periode bersama saya 2010-2015 Pak ya. Jadi nanti saya ikut lagi itu di 2015 sampai 2020. Nanti ketemu Pak Narto dan siapa lagi Pak? Ya dulu itu awal kita juga ketika itu pas Dewan Pengawas unsur pemerintah itu Pak Umaidi, Pak Yayan Ustar Hidayat itu dan seterusnya. Saya bantu ngajar di kampus itu, saya masih jabat Dewan Pengawas Radio Publik Kota Santri. Saya ditelepon di kampus dulu. Jadi saya ngajar di 3 perguruan tinggi khusus untuk broadcasting radio. Pertama itu STAIN Pekalongan, yang kedua IAIN Pekalongan, dan yang ketiga UIN Gus Dur. Tapi kakek buyutnya sama. Sama ya Pak. Nah, ada jurusan baru Pak, pilihan Pak Subri itu komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya ngajarnya itu khusus yang di bidang radio. Ada manajemen penyiaran radio, produksi siaran radio, kepenyiaran radio, dan lain-lain seperti itu. Nah itu sedikit pengenalan. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau berbicara, boleh tepuk tangan dulu. Kalau berbicara soal radio, berarti Pak Agus ini sudah sangat berkompeten ya, sudah sangat mumpuni ilmunya. Nanti juga boleh sharing-sharing ya Pak Agus ya. Dan mitra RKS yang ada di halaman studio RKS maupun yang ada di rumah, kita tahu bahwa teknologi digital telah mengubah landscape media cukup drastis gitu ya. Di tengah gempuran media baru gitu ya, radio, media konvensional ini dituntut untuk tetap eksis atau bertahan dan juga mampu beradaptasi. Lalu seperti apa strategi dari radio konvensional agar bisa eksis dan juga bisa beradaptasi dengan media baru ini? Nanti kita akan bahas bersama narasumber-narasumber yang ada di depan kita. Saya
ke narasumber yang pertama dulu nih. Saya mau ke Pak Agus. Pak Agus. Monggo Pak Agus. Pak Agus, terkait dengan tantangan Pak Agus nih. Tantangan media radio saat ini di tengah era digitalisasi dan gempuran media sosial. Karena kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya gitu ya, media baru mengubah semuanya Pak Agus. Bahkan untuk generasi Z saja ada beberapa yang kita tanya, mohon maaf tidak mengenal radio itu apa gitu Pak Agus. Monggo Pak Agus. Jadi awal kali saya ngajar di kampus UIN, dulu masih STAIN ya. Saya juga sudah was-was kalau ini ketika saya ngajar nih mahasiswa pada dengerin radio gak gitu Pak. Ternyata memang ya sebagian besar Gen Z ini tidak terlalu familiar dengan radio. Nah, gitu. Mereka lebih ke medsos ya. Nah, ini terkait media ini kan akhirnya kita punya dua apa istilahnya pembagian ya. Media massa sama yang disebut media sosial. Nah, Gen Z ini lebih cenderung ke media sosial ya. Jadi kalau media massa itu kan dia open source ya, terbuka. Nah, media sosial itu sebenarnya dia private. Makanya menurut saya ini pengertian media sosial ini kalau menurut saya sih terjemahannya media bersosialisasi. Nah, karena ini sebenarnya bukan publik menurut saya itu. Bukan media publik kalau media sosial. Karena kan dia private gitu. Nah, ini nanti tantangannya sama media massa seperti radio gitu. Cuma ada sedikit apa istilahnya penelitian kecil-kecilan atau survei kecil-kecilan, ternyata radio masih didengar. Ini buktinya banyak fans yang hadir gitu kan. Terus di mobil-mobil kan masih ya Pak, mobil. Terus di toko, warung-warung, warkop itu masih dengerin ya. Artinya kita tidak perlu risau apakah radio ini akan punah karena ada digitalisasi dan media sosial. Menurut saya enggak, justru radio ini akhirnya dia akan beradaptasi. Tapi selain dia bermain lewat pemancar, kalau pengertian broadcasting atau penyiaran kan dia ada frekuensi dan pancaran gitu ya, di gelombang elektromagnetik dan teorinya seperti itu. Nah, ini yang anak-anak Gen Z itu dia tanpa bikin pemancar, tanpa ribet beli alat-alat pemancar, dia sudah bisa langsung akses lewat internet gitu. Nah, ini memang dunia yang berbeda Mbak Yuni, dunia yang berbeda. Tapi sebenarnya ini bisa saling mengisi. Yang penting radio ini bisa beradaptasi, bermain di ranah frekuensi radio dan juga bermain di ranah internet. Makanya internet istilahnya online, ya kan? Kalau ini broadcasting, kalau di dunia media sosial itu kan istilahnya ya bukan broadcasting, jadi bukan announcer. Makanya istilah dia akses di YouTube, pelaku dia konten kreator YouTube, dia bilangnya YouTuber gitu kan, bukan broadcaster, vlogger dan seterusnya. Itu dulu biar gak kebanyakan. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya ke Pak Sekda lagi. Pak Sekda, kalau dilihat saat ini Pak Sekda ya, kira-kira peran radio sendiri, radio konvensional untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan sendiri seperti apa Pak Sek? Ya, kalau dalam konteks pemerintah daerah saya kira LPPL, RKS ini kan tadi orang ini kan radio ini kan juga segmennya kan segmentatif lah ya, masih ada. Ya. Oh, saya sendiri aja juga masih di mobil masih radio, kadang masih saya pakai. Terus ya kita harus ngakui memang ya perkembangan, tapi saya meyakini kalau untuk konteks Kabupaten Pekalongan radio ini masih cukup banyak peminatnya. Ya kalau apa namanya Kedung Muni lah ya, Kedung Muni orang-orang terus jahit atau apa sing dirungokne yang mesti radio ya. Radio punya keunggulan spesifik, punya tadi ya keeratan audiens ya, dan saya kira pemerintah masih ya mengoptimalkan, memanfaatkan radio ini sebagai salah satu media atau kanal untuk informasi. Dan
tantangannya memang tadi disampaikan ya, ini di tengah generasi Z sekarang ini memang kita harus adaptasi, harus adaptif, harus inovatif ya, terkait dengan tantangan ke depan. Sekali lagi tapi intinya pemerintah masih mengandalkan, pemerintah ingin memaksimalkan RKS ini ke depan menjadi kanal-kanal informasi pembangunan maupun berinteraksi dengan warganya. Seperti itu ya, setuju ya kawan-kawan fans RKS bahwa RKS ini menjadi sarana informasi dan hiburan ya ketika beraktivitas. Siapa nih yang biasanya kalau lagi bekerja dengerin radio? Banyak sekali pastinya ya. Oh Bu, Vidya juga ya. Meskipun sudah purna ya Bu ya, tapi tetap cinta dengan radio. Oh iya, tinggal radio mana gitu ya. RKS dong harus ya. Iya, kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Dewan Pengawas, Bapak Yos Mahendra, kemudian juga ada Mas Anjas, Bu Vidya, Mas Jamal, Mbak Citra, serta Mas Osan yang sudah hadir bersama kita. Ini juga Mas Dion juga, ya Allah, di manakah dia? Ini menjadi reuni juga ya, sarana reuni untuk teman-teman ex-penyiar RKS gitu ya, acara hari ini. Manfaatnya luar biasa, Masya Allah. Saya ke Pak Pri, ayah kita, ayah RKS. Nah Pak Pri, kalau dilihat sejauh mana sih RKS ini bisa memanfaatkan platform digitalnya Pak untuk memperluas jangkauan pendengarnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Okay. Jadi tadi disampaikan ya, kita itu sekarang apalagi generasi Z itu sangat lekat ataupun bahkan ada ketergantungan juga dengan medsos. Jadi kalau kita bangun tidur, mohon maaf, kadang-kadang yang dipegang HP dulu ya. Ditonton WA-nya apa. Yang paling familiar WA, meskipun ada beberapa medsos yang lain. Nah, saya perlu sampaikan ini Mbak Yuni, bahwa ternyata di kita Indonesia ini pengguna internet itu nomor 4 sak dunia. Wah, jadi banyak juga ya. Yang pertama itu di Tiongkok, kemudian India, Amerika Serikat, nomor 4 Indonesia. Jadi 70% lebih, hampir 74,4%, 200 rolas penduduknya sudah menggunakan internet. Jenengan bayangkan, panjenengan putrane atau mungkin cucunya, bahkan cucunya sudah menggunakan HP, sudah menggunakan internet. Indikasinya apa? Dolanan game, dolanan WA, dolanan yang lain-lain. Nah, ini kalau kita tidak memanfaatkan, integrasi ya antara media radio yang boleh dikatakan adalah media tradisional orang bilang dengan media massa, kita pasti akan tertinggal. Sehingga ini harus dipadu-padankan antara radio dengan medsos. Salah satu contohnya misal hari inilah. Hari ini kan disiarkan langsung ya oleh radio ya. Jadi hari ini disiarkan langsung oleh radio, nanti akan tayang ulang di podcast. Di YouTube juga, diupload di YouTube juga. TikTok juga enggak. Instagram. Artinya apa? Padu padan ini memang sangat dibutuhkan. Tinggal frekuensinya kita perbanyak. Upaya-upaya itu yang kami yakin akan bisa tetap mengangkat keberadaan radio untuk bisa eksis ke depannya. Gitu Mbak Yuni. Iya, jadi memang siaran kita hari ini langsung live ya. Dan disiarkan juga di media sosial. Iya, nanti silakan juga untuk pendengar ya, audiens yang punya pertanyaan untuk narasumber bisa ditanyakan, dan juga ada gift menarik yang bisa dibawa pulang. Luar biasa ya, halal bihalal ada hadiahnya lagi. Hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng ya Pak Teddy ya. Hadiahnya berat sekali. Wah, ini di depan ada kulkas mini dan lain-lain ya. Kulkas portable. Baik, saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, sebagai praktisi media radio, Pak Agus,
bagaimana nih Pak Agus, radio harus mengimbangi peluang untuk memanfaatkan media sosial sekaligus untuk bisa tetap mempertahankan intensitas langsungnya dengan audiens Pak Agus. Ya, memanfaatkan ya. Tapi saya sudah mantan praktisi. Ya, akhirnya ke kampus gitu. Memanfaatkan peluang. Jadi ini kan temanya apa? Karena digitalisasi dan media sosial ya. Yaitu tadi harus bermain di dua platform akhirnya ya, platform broadcasting sama online gitu. Makanya istilahnya kalau di dunia internet itu kan online ya, bukan broadcasting. Broadcasting itu lebih ke penyiarannya atau pancarannya gitu. Kalau di internet tuh ke online-nya gitu. Oke, jadi beda media sebenarnya makanya. Cuma ini kayak disampaikan Pak Supri tadi, ikut masuk ke dunia internet juga, seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Saya ke Pak Sekda lagi, mohon maaf Pak Sek. Seperti di awal saya bilang, ini media sosial luar biasa ya, banyak sekali penggunanya, otomatis mereka mau tidak mau atau secara tidak langsung meninggalkan radio atau media konvensional ya Pak. Kenapa sih Pak di era saat ini radio, kelebihan apa yang dimiliki radio sehingga masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan ini yang sedang menonton kita, mendengarkan kita juga harus tetap setia pada radio, Pak? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau saya sih masih meyakini masih banyaklah warga Kabupaten yang mendengar radio. Meskipun juga tadi Pak Pri juga menyampaikan sebagian besar juga sudah beralih mungkin ya ke digital, ke media-media sosial yang lain. Ini menjadi tantangan buat radio saya kira, makanya saya minta di RKS ini ayo kita bareng-bareng berbenah, ya, manajemennya berbenah, ya, juga SDM-nya berbenah. Kalau tadi disampaikan, kalau di radio itu saya meyakini kekuatan para penyiar ini menjadi salah satu kunci. Ya. Tadi kan dia sudah menyampaikan, oh suaranya seperti ini, jadi kita asumsinya dari para pendengar itu sudah sama saya kira. Itulah keunikan dari radio, ya. Dan saya sekali lagi juga minta teman-teman RKS kita benahi bareng-bareng RKS ini. Tadi saya berbicara sama Pak Pri, ini bisa nggak sih kita gandeng apa istilahnya iklan ya, iklan, kan harusnya kan bisa, ya. Ya, saya pingin radio ini meskipun LPPLL kayak model-model ke depan kemandiriannya ada Pak. Ini akan lebih mudah lagi, lebih bebas bergerak lagi tanpa meninggalkan fungsi-fungsi dari radio LPPL pemerintah Kabupaten Pekalongan ini. Ya, jadi ya istilahnya konvergensi medianya harus dibangun. Bagaimana radio ini ya harus mulai tadi disampaikan. Tadi kan ini hari ini kan ditayangkan juga ya, streaming juga mungkin ya. Ya oke lah, lakukan kayak gitu. Orang di Pekalongan, kalau saya bermedsos itu, salah satu informasi ini bukan iklan ya, pasti kita akan melihat Pekalongan info, salah satu Pak Bri. Ya, apalagi sekarang kan no viral no justice gitu. Ya, kadang ya apapun lah. Se-ekstrim apapun informasi, kami pemerintah selalu cerna, ya, kita selalu baca ada apa, gitu. Dan saya kira dalam konteks konvergensi media tadi, saya berharap RKS ya harus tadi disampaikan di awal Pak Pri bermetamorfosa semacam apa. Ini yang harus dibangun. Tapi sekali lagi saya optimis, pemerintah optimis, saya kira LPPL RKS bisa jauh lebih baik lagi dalam konteks manajemen maupun dalam konteks menghadapi era digitalisasi ini. Iya, jadi konvergensi memang penting ya Pak ya. Kemudian Pak Agus lagi nih Pak Agus, kalau dilihat era saat ini Pak Agus, era digital ya, minat masyarakat terhadap radio, khususnya di Pekalongan saja Pak Agus, seperti apa Pak? Iya, bicara minat itu lebih ke market ya Mbak. Artinya kan segmennya nanti yang akan kita tuju siapa ya. Jadi RKS sebenarnya kan sudah punya segmen sendiri ya pendengarnya. Nanti misal kita di segmennya Gen Z juga berbeda.
artinya pengelompokan ini. Makanya kalau pertanyaannya adalah seberapa besar pendengar radio sekarang itu, kalau menurut saya itu nanti tergantung segmennya. Gitu. Nah, untuk menuju misal gini, membidik segmen Gen Z sendiri, memang kita butuh strategi khusus, Pak Yuni, ya kan. Tapi begini, menurut saya ini dunia penyiaran radio, broadcasting ini kan punya kelebihan, keutamaan juga seperti tadi yang disampaikan Pak Yulian. Terutama ini sifat dari karakter yang bisa mudah diakses, gitu. Tidak usah beli pulsa, ya kan? Jadi semua orang bisa untuk mendengarkan. Jadi saya pernah ke salah satu puncak tertinggi Kabupaten Pekalongan itu di Puncak Anoman ya, itu bisa didengar. Ya, saya bawa radio sama itu dulu sama teman-teman Atlantis Business School, Pak. Ya. Di Puncak Anoman, Petung Kriyono itu jam 10:30 saya dengerin yang siaran itu ketika itu. Itu ada Mas Aan. Itu acara Iwan Fals Mania. Suaranya terdengar di Puncak Anoman, Mas Aan. Waduh, Masya Allah. Petung Tepuk Kriyono. tangan untuk penyiar kita. Jadi ini kita coverage area itu sampai situ. Artinya kan masyarakat yang di pegunungan itu bisa mengakses, terutama ini Pak Yulian, penting informasi-informasi ya. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu salah satunya kan tentang informasi publik, gitu. Sebagai edukasi, terus informasi dan juga hiburan yang bermutu. Nah, ini kan yang diperlukan masyarakat, termasuk kontrol sosial. Nah, makanya peran radio Kota Santri sebagai radio publik ini benar-benar harus untuk publik, gitu. Karena kalau kita bicaranya misal hanya di tataran internet, tapi kan ada sebagian besar masyarakat kita yang ada daerah yang istilahnya blank spot, yang nggak ke cover ini satelit internet gitu. Mereka bisa mengandalkan radio. Betul. Begitu. Nah, ini yang saya temukan di pinggiran-pinggiran Kabupaten Pekalongan, bahkan di pucuk-pucuk gunungnya. Saya bicara pucuk gunung karena memang saya sudah sampai di Puncak Anoman tuh. Turun dikit kan Telaga Indro, Pak ya. Di Telaga Indro, Telaga Pakis itu mereka, saya yakin mengakses daripada jauh-jauh, pingin dengar kabar dari alun-alun sini kajian, mereka akan putar RKS, kan harusnya begitu. Betul. Jadi RKS ini harus menjadi ini juga media pembawa berita, terutama berita-berita yang menginspirasi. Makanya kan tagline-nya media informasi, inspirasi dan edukasi. Iya, itu yang kita desain dulu di awal-awal ini pembentukan LPPL RKS Kota Santri. Saya pikir seperti itu, Mbak Yuni. Iya, terima kasih. Wah, saya baru tahu nih, Mas Aan kakak ternyata idola warga Petung Kriyono ya. Luar biasa ya. Halo Pak. Iya. Halo, selamat siang fans RKS. Masih semangat? Iya, ini ada operator di bawah Pak Agus, kebetulan Mas Aan. Ada yang ingin bertanya, fans dulu, Mas Aan boleh minta tolong. Nah, sebelah ujung Mas Aan. Boleh berdiri Bapak ganteng. Nah. Apa enak yang penting ganteng ki. Ojo fitnah sih ya. Aduh, fitness aja biar sehat ya, Bang Marto. Tahu apa ki? Kenapa? Passwordnya. Passwordnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dong. Yang terhormat semua yang di atas Yang di atas. Saya nang ora usah parah. Perkenalkan, nama saya KTP apa itu ki? KTP kalau di sini, kalau di on air kan bilangnya Warto warga Tirto, Pak. KTP ini nang durung dompet. Buka dompetnya. Ya mewakili warga Tirto kan yang aktif di RKS kan cuman Bang Warto. Iya, tepuk tangan untuk Bang Warto. Tapi sayang saya ini Mbak Wartinya nggak bisa ikut. Kenapa? Lagi rapat. Oh iya, rapat RT ya hari Rapat ini. yang penting. Ini buat khususnya buat RKS ini ada pertanyaan. Monggo Pak Warto.
semenjak lebaran ini RKS di Tirto Kempersek jujur itu udah saya bantu kabel kira-kira 5 meter. Bantu kabel? Antinane ra. Oh, dikasih kabel. Ini tolong dari RKS survei ke rumah saya. Makanya kan biar saya nggak fitnah maksudnya. Oh, betul. Yang kedua ini dari tadi ada temen usulan pingin RKS ngadain touring. Touring ya? Pesir, yo. Pelesiran. Tapi dengan syarat Mas, Pak. Apa tuh? Gratis. Kan RKS ada pemerintah, masa nggak bisa dari dana pemerintah? Sedangkan gratis kata Pak Sek gitu. Yo sangu dewe ra. Satu lagi nih buat penyiar yang suka ngece yo. Siapa? Terwagu di RKS. Siapa kira-kira? Sing doyan Dokdoro ah. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya yo wong yo soalnya gandeng aku. Orang tau adus soalnya ya? Maksudnya gini, tolong ya ini nggak apa-apa ya. Apa? Tolong kalau siaran Adus. aja gala-gala. Nomor-nomornya nek ratus yo aja wadul-wadul. Lah kok nek aku krungu kayak penyiar beratus kok priwe. Berat ah. Yo yang terakhir terima kasih yo buat semua penyiar Mas Reza. Terus apa mana karane? Mas Prasmanan nanti gitu. Oh Mas Prasmanan kayak. Oh enggak tengah aku juga. Terus kayak siapa mau? Mas Malah oh. KB penyiar ngapurone selama aku telepon kurang sopan. Itulah saya, orang iso sopan nemen. Ya kok saya aku tak ngomong waktu aku tak kon ganjarane sopan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga ini sama Mas Warto. Gak pernah mau ngaku Pak kalau ditelepon. Nama aslinya siapa? Gak mau gitu Pak. Gimana itu? Berarti Pak Pri nih mungkin yang akan menjawab Pak Pri. Kenapa RKS Kempersek Pak di Tirto? Ini beneran apa bohongan? Ayo. Moga Pak Pri. Mas Sopan ya namanya ya. Lah tadi mumpung belum diganti sekarang tak resmikan aja. Mas Sopan warga Tirto. Nah. Jadi begini rekan-rekan sekalian, memang kita mengakui ya bahwa sarana prasarana yang dimiliki RKS ini, seingat saya itu Pak Sekda mohon maaf, ini waktu saya di bagian humas, jadi banyak peralatan-peralatan pengadaan tahun 2000 berapa ya Mbak De ya? 2006 2007 kalau nggak salah. Saya keluar dari humas 2009. 2006 2007. Jadi umurnya wis hampir 20 tahun. Kemudian sekaligus kami laporkan kepada Pak Sekda, nek udan gede ora wani siaran. Karena apa? Jujur saja di radio dan coverage di alun-alun ini memang rawan petir. Jadi kalau sudah kena petir, ya kita sudah nggak bisa mengudara. Makanya mohon maaf, nek udane gede, mungkin ning Tirto ora gede Mas Sopan, tapi ning Kajen udane gede ya mati radionya gitu loh. Upaya-upaya itu tetap kita lakukan meskipun dengan keterbatasan, tapi alhamdulillah secara bertahap itu bisa kita benahi. Tapi risikonya juga ada. Risikonya ada. Contohnya begini. Begitu peralatan itu kita perbaiki, jangkauan siarnya makin luas. Jadi kalau tadi disampaikan sampai Petung Tlogo Pakis, saya masih mendengar Mas, di Tlogo Pakis itu ada dukuh Si Petung, ada dukuh Gondang, dukuh Sawangan Ronggo, itu masih terdengar di sana. Itu masih terdengar. Juga di wilayah mana Randu Dongkal di mana ya namanya ya, dukuh Geger Petir apa ya? Saya lupa namanya itu. Geger Petil, kemudian Randu Dongkal sendiri. Tetapi ini memang naik turun, tidak seluruhnya sama. Sehingga mohon izin, kalau ini memang diberlakukan, jadi jangkauan siar kita itu kalau makin kenceng, makin jauh, tetapi bayar listrik juga dua kali lipat Mas Arya. Jadi bayar listrik itu kita dulu 1 bulan paling 2 juta, sekarang sudah 4 juta lebih. Karena apa? Makin efektif alat itu, otomatis listriknya makin tambah. Sisi yang lain, kita belum memungut biaya dari masyarakat. Insya Allah tahun ini Pak Ari kita matangkan supaya kita bisa mendapatkan pendapatan dari masyarakat.
Itu Mbak Seperti ini. itu, iya. Itu baru satu pertanyaan ya. Tadi ada usulan healing gitu ya. Kemana kita? Healing, plesir ya, Kang Warto ya. Gimana itu Pak? Ini bagian keuangan berarti ya. Maunya gratisan soalnya Pak Sekda dan juga Pak Pri. Ini saya pikir untuk kekeluargaan di antara kita, kalau memang itu menjadi kebutuhan kawan-kawan, ayo. Saya juga siap ikut. Nganggo motor boleh. Boleh. Mau kemana silahkan. Gratis nggak apa-apa Mbak. Uang motornya dewe-dewe, bensinnya dewe. Lo kan sendiri-sendiri kan. Tadi Mas Warto kan bilang sangune dewe Pak, motornya dewe. Berarti kita tinggal berangkat, kita sediakan aja paling snack sama makan. Matur nuwun. Setuju nggak Kang Warto? Orang. Kenapa? Pakai bis. Mikrofonnya tadi mana Mas Aan? Mas Jody boleh minta tolong nggak Mas Jody? Mas naik touring itu biasanya ngomongnya motor Mas. Touring motor Pak Warto. Motor. Nganyang Pak. Oh plesir berarti plesir. Gimana itu Pak? Pak Sekda monggo. Ya, saya nambahin sedikit. Tadi yang peralatan ya. Ya memang Pak Pri, silakan Pak Pri. Kita memang kan, pemerintah ini kan masih efisiensi ya. Tapi kita menentukannya prioritas. Jika itu untuk publik, untuk warga, kenapa tidak? Kami di konteks efisiensi ini, kami justru sudah mengefisiensikan banyak, terutama yang untuk kepentingan-kepentingan ini. Tanya aja yang pegawai negeri ini. Perjalanan dinasmu tak kurangi, makan minum tak kurangi, ATK tak kurangi. Bahkan kemarin saya sempat nyampaikan ide di Seda itu Pak Pri. Beri rapat-rapat rasa hanggu mangan. Cukup snack aja lah. Ya kita kan sudah lemu-lemu kabeh kaya gitu. Ya. Yang paling gemuk nih Pak di depan Cukup langsung snack. ya. Saya gitu. Tapi kalau ini untuk publik, contoh nih peralatan, wis berang puluh tahun gitu. 20 tahun masyarakat dia sampai kebangetan. Terus tadi ini antena. Saya tadi di awal dibisiki oleh nanti kayak pria ini nanti kayak Mas apa? Pak Teddy Pak. Bukan Mas bukan. Syarat Mas Sekda. Gini ini nangin dikit Pak Pri tadi sampaikan. Coveragenya memang apa namanya petir Pak Pri ya. Ya. Medannya Medan ini. Gini dipindah nenggon linggo Pri. Coba dibuat action. Makanya saya minta ayo setelah ini perbaiki kabeh nawa itu nih ya manajemennya termasuk tadi Pak Pri bahasanya pendapatan dari iklan. Ayo nek pendapatan iklan ono ya mau disampaikan oleh Mas Sopan gampang ya. Pak jaluk plesir tinggal sampean ngode Bang Jateng, BKK ya dan perusahaan-perusahaan yang lain gampang gitu. Ya plesir rasa aduh lah. Yang penting numpak bis ya. Numpak bis goreng linggo. Objeknya apa? Nonton antenanya. Ya. Kira-kira gitu. Gimana setuju ya? Udah naik bis itu, udah dikasih solusi sama Pak Sekda Kang Warto. Kapan katanya Pak Sekda? Emang nggak pernah puas dia Pak? Nah, ini kalau kapannya, sebenarnya pertanyaan kapan ini tantangan ini. Ya. Tantangan buat kita semua, wabil khusus para pengelola manajemen RKS. Kalau pemerintah dari sisi penyiapan, ya, revitalisasi peralatan, termasuk antena, ayo Pak Pri. Setelah ini kita hitungan, tak tunggu apa namanya usulan bir. Itu aja. Ya. Kalau untuk warga kenapa tidak? Ya. Seperti itu ya Bang Warto, nanti ditunggu aja undangan untuk naik bis bareng Pak Sekda. Iya nonton antena ya Pak ya. Ada lagi mungkin dari oke, sebelah sana Mas Aan boleh minta tolong mikrofonnya. Mikrofonnya Mas Jody. Dapur musik Mary nggak bisa. Dapur musik Mary nanti ya nyewa doplak sendiri. Monggo Mbak Vita tadi Mas Aan. Ini ada salah satu pendengar kita Pak dari Paweden, Ulu Jami ya Mbak Vita ya.
Pawaten tuh Buaran. Oh, Buaran sudah pindah. Dari dulu Mbak pindah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang di atas sama yang di bawah ya. Gini saran aku Pak ya, kan kalau bulan puasa kan belum ada kuisnya. Bisa nggak kalau diadakan kuisnya? Terus kan kita kerja sambil nunggu-nunggu, wah ini sebentar lagi ada kuis, acaranya apa, kan jadi tambah semangat itu dengerinnya. Kalau menurut aku sih penyiar sini ramah-ramah semua. Kalau sama aku juga suka bercanda kayak gitu, nggak kayak Mas B tadi bilang, orang masakan juga orangnya baik banget. Udah gitu aja ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curiga ini sudah diapain sama Mas Aan dari Sogo kayaknya ya. Yang lain bilang galak, Mbak Vita bilang baik loh. Udah gitu aja ya Mbak Vita ya. Gimana nih Pak? Tadi usulan untuk kalau Ramadan diadakan kuis ya Mbak Vita ya. Iya, jadi memang radio RKS ini Masya Allah ternyata menjadi teman mereka untuk beraktivitas, menjadi tempat hiburan dan juga informasi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Monggo Pak Pri, ini usulan kuis Pak Pri. Jawaban yang pertama disetujui. Insya Allah Ramadan yang akan datang sudah ada kuis dan ada hadiahnya. Pak Sekda kesan bagaimana? Jadi radio ini itu memang sedapat mungkin kalau mau tetap eksis harus ada pengembangan dari konten yang informatif, yang edukatif, yang sifatnya hiburan, juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendengar. Jadi saya pikir kalau kita bisa, kenapa tidak? Insya Allah mungkin kalau dari Pak Sek ngendikan tadi tidak usah Ramadan, jadi mungkin ada beberapa kegiatan ataupun acara, misal ngambil konten apa, ada kuis boleh saja. Atau hari ini juga bisa ada kuis, tidak usah nunggu besok ya. Hadiahnya sudah tersedia. Iya. Oh, ini hadiah di depan mata sudah siap untuk dibawa pulang ya. Begitu ya Mbak, alhamdulillah sudah disetujui oleh Pak Pri. Kita tunggu saja ya. Iya, terima kasih katanya Pak Pri. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya dari ex penyiar RKS ini yang sudah hadir, Pak Yos Mahendra, Mas Anjas, monggo. Kangen juga pastinya ya, ingin siaran lagi dong di RKS Mas Anjas. Cek, baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Sekda, jajaran direksi dan kawan-kawan RKS, juga para ex penyiar, ada pegawan siaran ya. Ini lama sekali penyiar. Untuk kesan dan pesan dari kami mantan penyiar RKS, saya siaran itu dari 99 Pak, 99 sampai 2017. Berarti saya siaran 18 tahun jadi penyiar. Itu di swasta dulu menjadi anak buahnya Pak Yos Mahendra dari Radio Chandra Kusuma bareng Bang Gopal Alatas. Saat itu saya di training Pak Yos. Pada saat itu RSPD Kota Santri ini, RKS ini di pihak ketiga kan dikelola CPP Network termasuk RKB. Jadi saya menjadi DJ terbang dari Chandra Wonopringgo ke RSPD Wiradesa, kemudian ke RSPD Kota Batik, sempat ke Serenada Selawi, kemudian ke Raja Wali FM. Menjadi sebuah apa ya, rasanya terkesan banyak sedulur. Karena di mana-mana itu saya ada pendengarnya, jadi banyak sedulur rasanya. Hingga pada saat tahun 2004 itu dari RSPD ini, RKS LPPL di pihak TK kan itu dikembalikan ke Pemda Kabupaten Pekalongan, dan sayalah satu-satunya yang tersisa dari radio swasta untuk mengawal RKS untuk dikondisikan menjadi radio siaran layaknya. Karena dulu saya honorer Pak, jadi honorer untuk memprogram radio ini bisa siaran, dikasih PTT sehingga radio ini bisa on air kembali sampai sekarang ini. Kemudian sehingga berubah menjadi LPPL. Untuk pesannya, jadilah punggawa-punggawa penyiar yang saat ini meningkatkan
kapasitas karena penyiar harus punya karakter atau style, sehingga sebagai perekat itu ya salah satunya stylenya penyiar itu. Ada penyiarnya stylenya lucu sehingga orang akan tetap konsis mendengarkan radio itu. Jadi setiap masing-masing penyiar harus punya style atau karakter atau theater of mind atau gaya di udara stylenya itu. Ada penyiar nanti yang punya gaya dalam membawakan berita itu komplit sehingga segmen yang haus berita akan terwadai di sana. Juga ada penyiar yang bisa menjadi akses perekat, segmennya bisa siaran bercampur sari dengan luwes, itu juga punya pendengar sendiri, jadi punya segmen masing-masing. Itulah yang bisa membuat radio ini tetap bergerak dan terus hidup. Kira-kira seperti itu pesan dari saya, kesan dan pesan. Terima kasih. Nanti mungkin Pak Yos sebagai pegawai penyiar, beliau mungkin kalau saya 18 tahun, mungkin Pak Yos mungkin sampai 25 tahun menjadi penyiar radio, Pak Yos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yos Mahendra, kalau tadi 18 tahun Mas Anjas, kita berikan waktu untuk Pak Yos Mahendra untuk sharing juga, menyapa fans-fans RKS. Pak Yos, sudah lama pastinya ya Pak ya, tidak bersua dengan mereka. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. Pak Sekda, Pak Pri, yang juga sudah akrab juga secara pribadi saya, Pak Agus juga, ini teman kental juga, masalahnya urusan kopi juga beliau bidangnya itu. Kesempatan bahagia saya mendapat undangan juga untuk gabung di Halal Bihalal RKS Radio Kota Santri ini, yang membawa saya pada era tahun berapa itu pertama kali kelembagaan ditata itu? Iya, itu ceritanya dulu kan rekrutmen dengan Dewan Pengawas yang pertama, yang itu harus melalui fit and proper test-nya Dewan. Waktu itu saya sama Pak Agus ya ikut yang pertama kali. Itu alhamdulillah saya mewakili waktu itu berarti praktisi. Karena memang kalau ini Mas Anjas dengan berapa tahun Mas Anjas? 18. Saya setengah abad maksudnya. Jadi Pak sombong ini sih kayak mau kaduan. Gitu. Saya 78 mulai di radio sampai sekarang mau dihitung tahun 78, usia 17 tahun saya waktu di SMA kelas 2 sudah menjadi penyiar. Sampai sekarang juga kelihatannya masih betah gitu loh. Maksudnya itu kok sayang radio sing saya cintai kok tak tinggal gitu saja gitu. Sementara freelance saya di Rasika dengan weekly lah seminggu sekali gitu, menyapa fan-fan saya gitu. Dan ya sebagai orang radio itu memang ada satu hal yang rasanya ketika kita belum berada di depan mikrofon itu, di angan itu sudah ada sesuatu yang akan kita berikan pada pendengar. Jadi itu kesemangatan kalau memang orang radio itu jiwanya radio gitu ya. Tapi kadang yang memang hanya keterpaksaan saja gitu, makanya di radio wah ya roto lah gitu kalau semacam itu. Jadi sebetulnya itu harus ada passion yang benar-benar menyatu di hati masing-masing insan radio. Karena apa? Tuntutannya nek kerasa tampil rapi yo pernah ngopo ngaku nggak ditunggu, nggak disenangi sama pendengar kan juga rasanya ya nggak, ya gimana ya, nggak ada kesemangatan gitu. Tapi satu hal yang saya dari tadi tak pikir janiki ya kuncinya orang radio itu ya kreativitas gitu, kreativitas. Sehingga nek koyo iki biasa main wis bosen ya bagaimana kita meng-create untuk ada modifikasi apa dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah multi platform ya, jadi ya sudah kemana-mana gitu. Makanya kalau nun sewu Pak Sek, saya juga mantan ASN gitu, jadi saya 19 terakhir dikasih pemerintahan Kecamatan Wiradesa. Itu katanya saya waktu mau pensiun Kapolsek di Wiradesa, Pak jaga kesehatan banyak pensiun. Ayah saya 1 tahun pensiun itu stroke Pak gitu. Kapolseknya dulu bilang gitu. Insya Allah Pak Sek, Pak maksudnya Pak Komandan Pak Kapolseknya di Wiradesa waktu itu. Nyatanya ya mungkin yang dalam hati ada kesepian, ada nganggur itu ketika kita ada jiwa entertain yang dulunya menyatu dengan radio itu, ketika masih bisa terpelihara, ya rasanya nggak ada waktu luang itu di rumah ngonten apa-apa.
Kemudian kalau ada apa-apa pas ada ya semacam inspirasi atau apa gitu, karena saya mungkin walaupun siaran di Rasika tapi dari rumah ya, sudah sistemnya siaran dari rumah, itu ya sudah saya tabung gitu. Pas ada apa tabung nanti kirim gitu. Lah itu karena apa ya? Karena jiwa saja. Kalau dihitung dari silere ya mungkin ya harusnya kita ya nyuwun barokah, tapi alhamdulillah barokah temenan gitu loh. Barokah tenan, maksudnya itu tak pikir-pikir ki konco-konco sing biyen AS modo ASN yo seperti itu, kami seperti ini, yo alhamdulillah berarti kan ada barokah gitu. Makanya ini untuk fans dari RKS juga mungkin bisalah memberikan masukan apa, dan kalau mungkin hal ini di era sekarang itu tadi apa itu koherensi atau ya katakanlah kolaborasi, sebetulnya kalau ini nuwun sewu ya barangkali bisa ya, karena media yang digunakan oleh RKS itu sudah merambah ke beberapa platform, mungkin agar tidak kering dengan variasi, kolaborasi dengan konten kreator kan bisa. Maksudnya itu berarti kan ya istilahnya apa ya, hanya tukar menukar, kita konten kreator itu bisa dimediakan di RKS, RKS-nya juga bisa dibantu lewat tadi konten yang dibuat. Itu saya kira satu hal yang zaman sekarang itu sudah menjadi kebutuhan dari mereka-mereka pengguna medsos ya. Jadi hanya misalnya streaming awak dhewe apa awak dhewe itu variasinya kurang banyak. Tapi kalau mencoba ada semacam kolaborasi dengan ya tadi konten kreator, itu bisa saling sinergi lah gitu. Ini mungkin bisalah untuk bisa dirintis di RKS ini, dan itu semakin juga membuat ikatan antara pihak radio yang sementara ini memang kalau bagi saya pribadi termasuk mainstream, jadi bukan abal-abal sing informasinya itu hoak-hoak, tidak. Jadi kalau orang sudah tingkat sosialnya menengah ke atas, mesti kalau dengar informasi kan mesti ngerti iki mainstream, iki dari media itu. Lah itu ini kelebihan dari RKS itu sebagai media mainstream, yaitu untuk mendukung dari perannya, monggo lah kolaborasinya itu bisa mungkin dimulai dirintis. Pak Teddy ya orangnya luar biasa juga itu kelihatannya. Masalahnya dulu saya pernah juga sering di radio TV Batik TV ya Pak Teddy ya. Jadi saya sering minta tolong dan sebagainya. Saya kira itu yang pronoprene orang karuan, itulah saya kira itulah untuk sekedar pengobatan hidup saya dengan RKS, dan terima kasih untuk kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Pak Yos Mahendra. Masya Allah, dari tahun 78 ya Pak? Buset, belum lahir, belum dipikirkan kayaknya saya Pak. Sudah menjadi penyiar radio, dan sampai sekarang Pak Yos Mahendra ya, produktif sekali. Untuk aktivitasnya ini bisa ditiru ketika nanti masa tua, tetap produktif dan sehat, berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi teman-teman ingin bertanya? Ada? Oke. Pak Sekda, saya ke Pak Sekda lagi nih Pak Sekda. Harapan Pak sebagai statement closing dari Pak Sekda sendiri untuk LPPL Radio Kota Santri, ini merupakan bagian juga dari pemerintah Kabupaten Pekalongan ya Pak Sekda, dan juga untuk fans-fans yang ada di sini dan juga yang ada di rumah Pak, monggo. Ya, saya kira untuk LPPL RKS, saya tadi dari awal saya bicara sampai hari ini sudah jelas. Ayo berbenah. Okay. Ya, mari kita perbaiki tata kelolanya, manajemennya, SDM-nya, termasuk tadi yang disampaikan oleh para senior, Pak Yos, Mas Anjas. Ya, ayo kita perbaiki bareng. Pemerintah insya Allah akan support terkait dengan peralatan, termasuk antena, termasuk fisik gedung sing koyo ngene ya. Insya Allah kita akan support, akan jadi perhatian pemerintah. Saya selalu ketua tim anggaran, saya kira saya akan perhatikan soal ini. Dan juga sekali lagi konvergensi media, kolaborasi
itu menjadi kata kunci. Ya, mari kita kuatkan lagi peran LPPL RKS ini, kolaborasi bareng-bareng. Nah, masalah nanti apa namanya fan, kalau manajemennya api, menarik, fan ini akan tambah lah. Termasuk tadi Mas Sopan, ya menurutku halal bihalal cuma ngene lah, halal bihalal ya neng linggo, neng petung, neng peninggaran, kan asik tuh. Jadi ini tantangan ya, tahun depan jangan di sini lagi, ya. Tahun depan di mana? Ada yang usul Paninggaran. Orang menarik nah, hotel. Ya, entah itu di Linggo, entah itu di Paninggaran, tapi Pak Pri, saya minta tahun depan sudah mulai berubah, sudah mulai ada iklannya datang, income-nya datang. Saya mendorong LPPL ini, ya meskipun ini publik ya kayak blood lah, ya kemandiriannya itu harus dibangun. Saya kira terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, amin ya. Mudah-mudahan kita bisa adakan halal bihalal tahun depan tidak di RKS ya. Sekalian healing, merealisasikan keinginan Kang Warto ya Kang ya, bisa naik bis. Kemudian Pak Pri, monggo Pak Pri, statement closing Pak. Matur nuwun Mbak Yuni. Singkat saja, saya kepingin bahwa RKS tetap menjadi media informasi yang mengembangkan konten-konten yang informatif, konten-konten yang edukatif dan partisipatif. Matur nuwun. Anjay, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Pri dan juga monggo Pak Agus, praktisi radio. Silakan Pak Agus, statement closingnya Pak. Ya, sesuai dengan namanya ya dan juga filosofinya, ini kan LPPL ini kan berawal dari masa transisi reformasi yang dulunya radio siaran pemerintah daerah kemudian dirubah menjadi lembaga penyiaran publik. Sesuai namanya ini saya harapkan benar-benar bisa bermanfaat untuk publik ya, dan publik juga bisa ikut saling kolaborasi karena di dalamnya itu publik bisa mendapatkan informasi, edukasi dan juga hiburan yang bermutu dan juga kontrol sosial. Jadi peran publik ini memang diberi wadah yang sangat besar di lembaga ini, di lembaga penyiaran publik lokal. Dan ini teman-teman dari unsur pemerintah kan sudah support, yang sebenarnya juga bisa juga didukung dengan sponsorship dan lain-lain. Nah, di kesempatan ini ya harapan saya dari kita semua, dari seluruh stakeholder bisa memajukan, mengembangkan Radio Kota Santri ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Bapak-bapak, sukses terus dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan mitra RKS dimanapun Anda berada, ternyata di era digital ini kolaborasi dan juga konvergensi media itu sangat penting sehingga radio konvensional ini masih memiliki tempat di hati para pendengarnya. Terima kasih yang sudah menyimak acara hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.